Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada teman-teman dan narasumber di kegiatan ini, dan terima kasih kepada teman-teman dan narasumber yang menyempatkan hadir dalam kegiatan ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan hari ini secara daring. Perkenalkan, saya Romauli Tambun dan teman-teman saya, Hetty Sitorus, Putri Oktaviana Romauli Surgawati. Dan tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materi. Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan munculnya virus yang dapat menyebar dengan cepat melalui udara. Virus ini dikenal dengan sebutan coronavirus atau COVID-19. Coronavirus merupakan salah satu virus yang serupa dengan common cold atau pilek yang dapat menyebabkan penyakit ringan hingga serius. Dengan munculnya COVID-19, pemerintah Indonesia mulai menegaskan bahwa masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah, upaya untuk menghindari meningkatnya penyebaran COVID-19. Berikut lampiran untuk peta sebaran COVID-19 per tanggal 24 Juli 2021. Berbeda dengan negara lain yang melakukan lockdown, pemerintah Indonesia dengan kebijakan social distancing dan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diharapkan dapat mengurangi dampak krisis ekonomi. Namun meskipun begitu, kebijakan ini mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia dengan dibatasinya ruang gerak masyarakat. Belum lagi banyaknya karyawan yang harus dirumahkan, bahkan hingga diberhentikan dalam pekerjaannya oleh perusahaan-perusahaan dengan alasan untuk menutup kerugian yang terus membesar. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Pemerintah Indonesia menerapkan langkah social distancing bagi masyarakat serta memberlakukan prinsip protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, jaga jarak atau menghindari kerumunan, meningkatkan daya tahan tubuh, mengkonsumsi gizi seimbang, kelola penyakit komorbid, dan memperhatikan kelompok rentan serta perilaku hidup bersih dan sehat. Pemerintah juga menerapkan vaksinasi untuk kekebalan dan perlindungan diri dari COVID-19. Namun, kenyataannya, masyarakat banyak yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Maka dari itu, meskipun pemerintah telah banyak berupaya untuk memutuskan mata rantai COVID-19, tetapi harus didukung juga dan memerlukan kesadaran yang lebih dari masyarakat untuk bersama-sama memutuskan mata rantai COVID-19. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan juga Bapak narasumber ya. Bapak narasumber.
Perkenalkan Pak, nama saya Hetty Sitorus. Gimana kabarnya Pak? Bener gak sih? Dengar, Bu? Ya. Alhamdulillah baik, sehat. Oh, udah ada orangnya langsung. Mungkin masih Mohon maaf Pak, sebelumnya ini dengan Bapak siapa ya? Ya, perkenalkan saya Renaldo Pratama. Bisa Siapa dipanggil Bapak? Aldo? Bapak Renaldo gitu? Iya, bisa panggil Aldo aja. Oh Aldo, ya makasih. Kalau boleh saya tahu Pak, Bapak bekerja di bidang apa pada saat ini? Oh, saya bekerja di sektor ini, Mbak, perdagangan. Oh perdagangan. Bagaimana Iya. perdagangannya? Apakah lancar atau bagaimana kerja di sana? Agak kurang lancar sih, karena banyaknya pembatasan dari pemerintah. Oh, tapi alhamdulillah Bapak nggak ikut. Apakah Bapak ikut terkena imbasnya atau bagaimana Pak? Lumayan terkena imbasnya sih. Saya hampir kurang omset itu 30% sampai 40% dari yang biasa didapatkan per bulan. Selain bekerja di dalam sektor perdagangan ini, boleh tahu Bapak kira-kira kerja di mana lagi ada? Oh iya, saya juga bekerja sebagai driver ojek online. Driver ojek online. Bagaimana dengan driver ojek online-nya? Apakah lancar atau bagaimana Pak? Ya kan kalau kemarin itu kan ada PPKM ya, yang kita nggak boleh bawa penumpang tuh. Jadi kita cuma boleh bawa barang sama beli makanan. Nah itu agak mengganggu sih, agak mengurangi pendapatan perharinya sebenarnya. Boleh tahu Bapak tinggalnya di daerah mana? Saya tinggalnya di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Kecamatan Ciracas. Oh Ciracas. Iya. Tapi Bapak pada saat mengantar makanan ataupun barang, apakah ada mengalami hambatan? Kan sempat ada penutupan tuh atau pemblokiran jalan begitu? Iya, kebetulan untuk kebijakan dari pemerintah ada cukup bagusnya. Jadi setiap driver online yang lewat itu bisa lewat kalau dia bisa nunjukin aplikasinya. Jadi dia mau ngantar kemana, jadi bisa dikasih izin untuk lewat. Oh, alhamdulillah ya Pak. Ya. Apakah menurut Bapak kebijakan pemerintah di masa pandemi ini sangat menunjang atau bermanfaatkah buat Bapak atau bagaimana gitu? Sebenarnya pasti tujuan pemerintah itu baik ya Bu ya, nggak semuanya buruk ya, pasti semuanya baik kan. Tapi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang bisa diterima oleh kami masyarakat menengah ke bawah. Gitu. Tapi tidak semuanya, mungkin ada beberapa kebijakan juga yang bisa kami terima, dan ada mungkin beberapa kebijakan yang menurut kami belum tepat. Seperti itu. Oh ya udah. Maafin langsung ke Putri atau bagaimana? Putri yang lanjutin ya Pak ya? Dilanjutkan teman saya dengan Putri. Baik. Halo, selamat malam Mas Aldo. Ya, selamat malam Mbak Putri. Begini, saya mau bertanya. Menurut Mas Aldo, jika ada seorang pedagang kaki lima nih, yang berjualan di masa PPKM, terus melewati jam operasionalnya, dan gara-gara dia melewati jualannya melewati jam operasional, terus kan mendapat, pasti biasanya ditungguin tuh ya. Itu ya, betul. Adil nggak sih begitu? Kira-kira adil nggak Mas Aldo kalau begitu? Oh baik. Menurut saya seperti ini Mbak. Mungkin ada maksud dari pemerintah itu untuk membatasi jam operasional dari warung-warung tersebut ya. Nah, jadi baiknya sebenarnya warung-warung tersebut tetap boleh melayani seperti jam yang biasa dibuka. Cuman mungkin kerumunannya dihindari. Bukan pedagangnya yang digusur atau diangkut semua dagangannya, bukan seperti itu. Seharusnya kan SOP dari para petugas di lapangan, mereka itu harusnya membubarkan kerumunannya, bukan dagangan para pedagangnya. Itu yang banyak terjadi kesalahan di lapangan. Iya. Ya.
Terus kalau misalnya kan pasti kena atau kena sanksi atau denda gitu ya. Itu menurut Mas Aldo apa namanya? Ini enggak sih kurang tepat gitu ya? Apa sih namanya? Masih belum rasional mungkin maksud Mbak Putri. Makanya kita udah dagang buat mencari uang, tapi kok kita malah disuruh denda. Iya, baik. Nah, itu mungkin seperti ini, Mbak Putri. Ya, mungkin maksud dari pemerintah itu ketika pedagang itu melanggar yang dimaksudkan itu adalah melanggar kerumunan. Baik, sebentar ya Mbak Putri ya. Baik, saya lanjutkan Mbak Putri. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Ada ini teman saya yang nanya harga dagangan. Oke, iya. Baik. Iya. Baik, mungkin maksud pemerintah itu untuk menghukum para pedagang yang nakal. Nakal yang di sini dimaksudkan dengan mereka menimbulkan kerumunan. Tapi maksud saya di sini seharusnya pemerintah itu harus lebih bijak karena pedagang-pedagang tersebut denda yang mereka terapkan sama omset yang pedagang tersebut dapatkan tiap harinya itu sangat jauh. Mereka buat kalau mereka melanggar aturan kerumunan PPKM itu sekitar 5 juta kalau saya nggak salah. Nah itu sangat memberatkan pedagang. Yeah. Sedangkan yang saya lihat di beberapa televisi pun banyak ASN negara yang mengadakan pesta-pesta tapi mereka tidak dihukum. Nah seperti itu. Di Indonesia itu masih kurang tepat untuk masalah menciptakan hukumnya seperti itu. Jadi masih kurang tepat kalau harus dihukum seperti itu. Iya. Ya harusnya cuma dibubarkan kerumunannya saja, bukan sampai perdagangan dibubarkan. Ya. Baik. Terus satu lagi nih Mas Aldo. Pesan Mas Aldo buat orang di luar sana yang nggak percaya nih yang adanya virus atau yang masih sering mengabaikan protokol kesehatan, apa tuh Mas? Iya, baik. Menurut saya untuk teman-teman, kalau percaya atau tidak itu keyakinan masing-masing ya. Itu kan kembali lagi ke diri masing-masing. Cuman ini kita ingin sama-sama menyelesaikan pandemi ini biar sama-sama selesai, biar balik lagi ke kehidupan normal. Mungkin banyak dari teman-teman yang ingin juga lepas masker karena udah bosan juga pakai masker. Bosan juga nggak bisa kemana-mana, kesini kesana dibatasin, kita harus seperti kayak dikurung. Nah, baiknya menurut saya diikuti aja dulu apa yang pemerintah inginkan agar cepat selesai pandeminya, biar kita bebas kembali seperti itu. Biar kita kembali ke kehidupan normal. Iya. Terus kalau pesan buat pemerintahannya gimana Mas Aldo? Untuk pemerintah, baiknya pemerintah itu harus lebih merata dan menerapkan atau membuat hukum itu lebih jelas gitu. Jangan terbiasa membuat keadilan juga ya Mas. Membuat keadilan atau membuat hukum itu selalu runcing ke bawah. Yang diberatkan itu pedagang-pedagang, rakyat-rakyat kecil. Sedangkan mereka-mereka yang di atas sana tidak. Gitu. Jadi mereka harus banyak mempertimbangkan, banyak memikir dan banyak memastikan. Kita tuh sebenarnya bukan butuh sehatnya aja, kita juga butuh makan. Gitu. Iya betul. Kalau kita makan kita sakit kan? Iya, makanya pemerintah juga harus lebih mempertimbangkan hal tersebut. Oke. Baik Mas Aldo, makasih ya atas waktunya. Sama-sama Mbak Putri. Terima kasih juga informasinya. Ya, baik. Terima kasih. Iya. Baik, kesimpulan dari presentasi hari ini, pandemi COVID-19 ini sangat memiliki banyak dampak baik sosial maupun ekonomi. Dalam hal Indonesia telah berupaya untuk mengendalikan dan memutuskan rantai COVID-19 dengan membuat dan menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku. Namun, dalam menghadapi COVID-19 ini, bukan hanya peran pemerintah dan peran tenaga kesehatan saja yang dapat diandalkan, tetapi juga peran dan kesadaran dari masyarakat untuk dapat mengindahkan
menerapkan himbauan dari pemerintah maupun tenaga kesehatan, serta meningkatkan kesadaran diri untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.